Kawan, beberapa minggu ini kita menyaksikan demo yang terus-terusan berakhir dengan tindakan-tindakan anarkis. Di samping itu, yang mengatasnamakan rakyat dengan melayangkan 17 tuntutan dan 8 plus 8. Saya kira kita sebagai bangsa ini harus melihat semua ini dengan cerdas. Gen Z memang ya tidak salah mereka melakukan tuntutan seperti itu. Tetapi menurut kajian saya itu tidak fundamental dan itu adalah tuntutan yang remeh-temeh kalau menurut saya. Kecuali tuntutan yang soal TNI itu jelas dan jelas sekali itu adalah tunggangan dari asing. Jelas itu karena soal tarik TNI ke barak dan macam-macam itu kan sudah bahasa sejak zaman Orde Baru yang dilakukan oleh NGO yang dibiayai oleh Amerika itu. Nah, sekarang saya ingin mengupas. Kenapa saya katakan bahwa 17 plus 8 tuntutan itu tidak fundamental. Tidak fundamental. Jadi itu boleh-boleh saja, tapi tidak fundamentalnya itu begini. Tidak mengenai apa yang harus menjadi kedaulatan rakyat. Sejak Undang-Undang Dasar 45 itu diamandemen, kemudian dijalankan sistem liberal demokrasi seperti ini, sesungguhnya rakyat itu tidak ikut dalam pengambil keputusan. Mengapa? Sebab kalau kita melihat tingkat pendidikan masyarakat kita, itu 94% itu lulusan SD, tidak tamat SD, lulusan SMP dan lulusan SMA, jumlahnya 94%. Sementara orang-orang cerdas yang seperti Sasa yang membuat TikTok dan macam-macam itu, yang sarjana-sarjana itu hanya 6,4%. Nah, dari sini kita bisa melihat, bayangkan kalau dengan komposisi seperti ini, terus kita adakan demokrasi yang liberal itu, pemilihan langsung dan macam-macam, maka yang 94% ini jelas terpinggir. 94% ini tidak terwakili di lembaga DPR, lembaga DPD maupun MPR. Sehingga mereka yang berada pada pendidikan rendah dan menengah di angka 94% ini, mereka tidak punya kedaulatan dan oleh sebab itu dengan biaya demokrasi yang cukup mahal ini, mana mungkin mereka bisa membayar itu semua. Jadi mereka adalah bagian yang dieksploitasi dalam pemilihan-pemilihan umum itu untuk menjadi kuda tunggangan. Paling gak cuma dibayar dengan sembako. Nah, mestinya kan ini menjadi tuntutan sehingga yang 94% ini mempunyai perwakilan di DPR, di DPD maupun di MPR. Bukan tuntutan-tuntutan yang remeh-temeh begitu. Ini kritik saya. Oleh sebab itu, kalau dulu kita menggunakan sistem MPR, memang benar. Ada yang utusan golongan. Golongan inilah yang sebetulnya menyerap yang 94% itu. Karena mereka misalkan wakil dari petani, dari nelayan, dari buruh, dari segala macam profesi, termasuk adat istiadat. Nah, sekarang ini semua dihabisi, hanya diganti dengan satu golongan partai politik. Harusnya ini yang menjadi tuntutan demo besar-besaran yang sampai mengorbankan anak bangsa itu. Bukan remeh-temeh seperti itu terus seakan-akan diberi waktu, kalau enggak dituruti ini akan melakukan demo lagi. Bagaimana? Tuntutannya cuma tuntutan seperti itu. Bukan tuntutan yang fundamental yang memberikan kedudukan pada yang 94% ini rakyat kita untuk bisa ikut serta dalam memutuskan kepentingan kehidupan berbangsa dan bernegara. Terus tambah lagi tuntutan yang 8 itu jelas mereka tidak mengerti sebetulnya peran TNI itu apa. TNI itu tidak bisa disamakan dengan tentara Amerika atau tentara
mana Denmark atau tentara mana aja, nggak bisa. Karena apa? TNI itu lahir dari rakyat. Sejarahnya begitu. Coba kita pikir dengan pikiran yang jernih. Indonesia ini wilayahnya 17.000 pulau, bayangkan. Kalau TNI tidak beserta rakyat, tidak mungkin bisa mengamankan 17.000 pulau ini. Oleh sebab itu maka TNI itu harus bekerja sama dengan rakyat dan tidak bisa dipisahkan dengan rakyat karena untuk pengamanan pulau-pulau ini. Nah ini kan agenda-agenda asing untuk TNI disamakan profesional kayak TNI-nya Amerika harus ke barak dan macam-macam. Tidak bisa. Rakyat masih membutuhkan TNI. Dan ingat loh ya, Indonesia ini adalah daerah yang ring of fire, di mana setiap saat terjadi gempa, terjadi bencana, maka yang turun ya TNI, tidak ada yang lain. Apa kamu mau turun? Hanya pinter ngomong aja, TNI ke barak ini, tapi apa gitu loh. Saya kira itu yang untuk perlu dipikirkan untuk adik-adik saya ini. Terima kasih.